Saya datang dari bawah, desa ke desa, kecamatan-kecamatan. Dan sekarang kita dihadapkan dengan pemerkosaan terhadap hak-hak demokrasi. Ada dalil yang menguraikan bahwa ada indikasi money politics. Tentu kalau kita berbicara indikasi, itu tidak sinkron dengan apa yang saudara minta di petitum. Karena di petitum Anda meminta konkret, sementara kami disuguhi yang indikasi. Kalau permohonan itu disusun secara silogisme, ini baru ada premis mayor. Premis minornya tidak ada, tapi sudah ada kesimpulan. Yang saudara maksud pengkondisian itu apa? Yang konkret. Tidak menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap, tapi kalimat-kalimat yang memang maknanya tunggal. Bahwa ada negara asing tertentu yang mengundang bupati-bupati kami, wali kota kami, dan berusaha mempengaruhi mereka. Ini kami anggap campur tangan asing. Misalnya di Provinsi Aceh, halaman 15 sampai 95 yang disajikan dalam bentuk tabel. Dalil ini lebih mengarah pada kesalahan rekap, bukan pelanggaran TSM. Loh, sebenarnya kalau batal pasti tidak sah, pasti juga tidak mengikat. Jadi batal aja udah cukup. Batal putusan nomor sekian atau berita acara nomor sekian. Kalau dia sudah batal pasti tidak sah. Masa orang dibatalkan kalau sah? Kita lihat bahwa sidang akan segera dimulai saat lagi karena 9 hakim konstitusi dan juga pimpinan sidang yaitu Ketua MK sudah berada di dalam ruang sidang. Segera kita akan bergabung untuk menyaksikan sidang PHPU hari kedua. Majelis Hakim yang mulia, sebelum kami menyampaikan pokok-pokok permohonan sesuai dengan perubahan yang telah kami sampaikan, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan satu tanggapan kami terhadap surat yang kemarin dikirimkan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan surat permintaan dari pihak KPU. Untuk itu kami minta saudara Didi menyampaikannya secara lisan dan nanti kami akan serahkan surat. Baik, tidak apa-apa, silakan. Ya. Makasih. Memang kemarin Mahkamah menyampaikan kepada kepada pemohon dan pihak terkait surat yang disampaikan pada sidang pertama mengenai pembukaan kotak suara untuk memperoleh tanggapan dari pemohon dan pihak terkait. Setelah itu Mahkamah akan memberikan ketetapan mengenai permohonan itu. Saya silakan kepada pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, pihak termohon, kuasa hukum dan prinsipal, pihak terkait, dan hadirin sekalian, kami akan bacakan lengkap surat tanggal Jakarta 8 Agustus 2014 kepada yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi yang mulia di Jakarta. Perihal tanggapan pemohon terhadap surat KPU nomor 1455/KPU/8 Romawi /2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal persiapan penyusunan alat bukti PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Mempermaklumkan dengan hormat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menanggapi surat yang diajukan termohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Menanggapi surat termohon akuo, bersama ini pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa kotak suara merupakan salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara
menurut ketentuan pasal 105 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Undang-Undang Pilpres. Junto pasal 21 ayat 2 huruf F Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014, selanjutnya disebut PKPU 19/2014. Bahwa dalam peraturan perundang-undang diatur, pembukaan kotak suara hanya dapat dilakukan untuk kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Pembukaan kotak suara oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Ketentuan ini diatur dalam pasal 116 ayat 1 Undang-Undang Pilpres, junto pasal 31 ayat 1 huruf B PKPU 19/2014. 2.2. Pembukaan kotak suara oleh panitia pemungutan suara dalam kurung PPS pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa /kelurahan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 12 ayat 1 huruf A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2014, selanjutnya disebut PKPU 21/2014. 2.3. Pembukaan kotak suara oleh panitia pemilihan kecamatan atau PPK pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 141 ayat 3 Undang-Undang Pilpres junto pasal 26 ayat 1 huruf A PKPU 21/2014. 2.4. Pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten kota. Ketentuan ini diatur dalam pasal 40 ayat 1 huruf A PKPU 21/2014. 2.5. Pembukaan kotak suara yang disebabkan oleh karena adanya penghitungan suara ulang berdasarkan usulan dari pengawas pemilu atau perintah dari Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa selain daripada kondisi-kondisi sebagaimana disebut di atas, tidak ditemukan adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan bahkan membuka ruang bagi KPU untuk membuka kotak suara setelah ditetapkan hasil Pilpres atau setelah adanya pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa perintah KPU kepada jajarannya untuk membuka kotak suara melalui surat edaran nomor 14/KPU/7 Romawi /2014 tanggal 25 Juli 2014 tidak dapat dibenarkan menurut hukum, setidaknya karena beberapa alasan sebagai berikut. 4.1. Bahwa seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pilpres telah selesai dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2014 dengan ditetapkannya hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional oleh KPU RI. Oleh karena itu, seluruh kotak suara yang berisi dokumen pemilu tidak dapat dibuka lagi kecuali atas perintah Mahkamah Konstitusi. 4.2. Bahwa pada saat surat edaran AKWO diterbitkan,
bersamaan waktunya dengan diajukannya permohonan perselisihan hasil Pilpres 2014 oleh calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 kepada Mahkamah Konstitusi. Tahapan Pilpres 2014 sesungguhnya telah beralih dari penyelenggara pemilu atau KPU ke proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga pembukaan kotak suara tanpa perintah Mahkamah Konstitusi adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 4.3 bahwa penerbitan surat edaran Akwo untuk pelaksanaan pembukaan kotak suara dengan alasan adanya beberapa permasalahan keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada karena tindak lanjut atas adanya keberatan saksi Akwo seharusnya diproses dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU RI. Sedangkan proses atau tahapan dimaksud telah selesai bersamaan dengan telah ditetapkannya hasil Pilpres 2014 oleh KPU RI pada tanggal 22 Juli 2014. 4.4 bahwa dasar hukum diterbitkannya surat edaran Akwo disebutkan oleh KPU untuk mengantisipasi saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempermasalahkan keberadaan pemilih yang menggunakan formulir model A5 PPWP atau DPTB dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, _DPTB, _DPK, dan menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara di TPS atau DPKTB, sehingga harus menyiapkan salinan _fotokopi untuk digunakan sebagai alat bukti KPU di Mahkamah Konstitusi. Padahal pada tanggal 25 Juli 2014, permohonan PHPU baru diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi RI pada jam 20.00 WIB dan permohonan tersebut baru dicatat dalam buku register perkara konstitusi atau BRPK pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 pukul 9.00 WIB. Akta registrasi perkara konstitusi atau ARPK nomor 02-PAN.MK_2014 tanggal 26 Juli 2014 sehingga terdapat keganjilan dalam terbitnya surat edaran Akwo karena seolah-olah KPU RI telah mengetahui lebih dahulu materi permohonan PHPU yang diajukan pemohon. 4.5 bahwa dalam surat edaran Akwo pelaksanaan pembukaan kotak suara hanya diperintahkan untuk melibatkan pengawas kabupaten kota dan pihak kepolisian setempat tanpa melibatkan saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden seperti halnya pembukaan kotak suara sebagaimana kami uraikan pada angka 2 di atas yang seharusnya wajib diikut sertakan. Padahal di dalam kotak suara terdapat dokumen-dokumen penting Pilpres lainnya yang dikhawatirkan dapat rusak, dihilangkan, diubah, atau diragukan autentisitasnya. 5. Bahwa pasal 149 Undang-Undang Pilpres menyatakan KPU Kabupaten Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon. Sehingga KPU, KIP Kabupaten Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan kotak suara dalam keadaan digembok, disegel, serta disimpan pada tempat yang memadai
dan dapat dijamin keamanannya. Oleh karena itu, perintah KPU RI untuk membuka kotak suara tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila saat ini terkait dengan hasil perhitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden yang sedang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. 6. Pembukaan kotak suara yang dimaksudkan oleh termohon dalam rangka mengadakan alat bukti sesuai edaran tersebut bukan berdasarkan perintah atas hukum, sehingga bukti tersebut adalah bukti yang diperoleh dengan melanggar peraturan perundang-undangan. Bukti yang diperoleh bukan atas nama perintah hukum atau didapatkan dengan cara melawan hukum, maka bukti tersebut hanya dapat digunakan untuk membuktikan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut dan tidak dapat digunakan untuk pembuktian atau pembuktian perkara lainnya. 7. Pembukaan kotak suara yang dilakukan pada masa PHPU dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu sebagaimana pernah dinyatakan dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP nomor 59 garing DKPP minus PKE minus 2 Romawi garing 2013 yang menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada ketua dan anggota KPU Provinsi Bali yang menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Bali untuk mengumpulkan formulir sertifikat hasil penghitungan suara dengan membuka kotak suara pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Provinsi Bali tahun 2013. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk menyatakan pembukaan kotak suara oleh termohon adalah tindakan melawan hukum, sehingga seluruh dokumen yang diajukan oleh termohon sebagai alat bukti dalam persidangan yang dihasilkan dari pembukaan kotak suara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai alat bukti yang tidak sah. Demikian tanggapan ini kami sampaikan dengan harapan dapat menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang memberikan. Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, sidang kedua tentang sidang perkara hasil Pilpres 2014 sudah berjalan di gedung MK sejak pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat tadi, dan langsung saja kami ajak Anda kembali bergabung ke gedung MK. Kotak suara tersebut dilaksanakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 huruf B dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014. 3. Pembukaan kotak suara dapat dibenarkan sepanjang tidak merusak kotak dan dokumen pemungutan suara dan garis miring atau mengubah hasil perolehan suara dalam pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 239, 242, 243 dan 244 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Pembukaan kotak suara dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengawas pemilu, saksi pasangan calon, dan kepolisian, dan dibuatkan berita acara untuk itu. Demikian pendapat ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih tim kuasa hukum dari pihak terkait. Terima kasih. Baik, terima kasih terhadap permohonan ini dan tanggapan tadi. Nanti majelis akan memberikan ketetapan mengenai masalah ini pada sidang sore atau nanti setelah ini. Kami akan musyawarahkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya silakan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sesuai dengan anjuran dari Majelis Hakim dalam persidangan yang lalu,
kami telah melakukan perbaikan terhadap permohonan yang kami sampaikan sesuai dengan yang telah diterima oleh Mahkamah pada kemarin siang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam perbaikan ini, kami telah menyampaikan secara rinci versi pemohon mengenai Kita akan membahas jalannya sidang kedua di Mahkamah Konstitusi ini bersama dengan pakar hukum tata negara Bung Refli Harun. Selamat pagi Bung Refli. Ya, selamat pagi. Ya, kalau kita melihat dari yang revisi yang sudah diajukan begitu ya dan sekarang dipresentasikan di Mahkamah Konstitusi lagi, Anda melihat apakah ada perubahan yang cukup signifikan? Kalau kita lihat dari Hakim MK sudah menyebut, coba jelaskan terstruktur sistematis itu seperti apa. Lalu ada juga misalnya menyoroti tidak sinkronnya antara pokok gugatan dengan uraian. Nah, apakah ada perubahan yang signifikan Anda melihatnya? Ya, kalau signifikan saya agak berat mengatakannya ya. Karena kan 1 kali 24 jam itu saya kira tidak bisa melakukan apa-apa juga. Karena memang mereka sudah memperbaiki sejak 26 Juli yang lalu ya. Tetapi kan pada sidang pertama 6 Agustus tentu kan sebenarnya kan secara lisan pokok-pokok perubahan itu sudah disampaikan. Misalnya perubahan angka dari 5025 menjadi 5026 misalnya. Nah, kalau ada strong argument ya, tentu kita akan tahu pada 6 Agustus itu. Makanya saya kira 1 kali 24 jam ternyata memang benar mereka lebih memperbaiki hal-hal yang sifatnya mungkin salah ketik, lalu kemudian paragraf yang tidak jelas dan lain sebagainya, termasuk juga referensi alat buktinya apa, misalnya argumentasinya ini bukti P berapa dan lain sebagainya. Tapi saya lihat argumentasi pokoknya tetap sama ya. Pertama mempermasalahkan penghitungan suara ya, yang dimana kubu Prabowo Hatta mengklaim mereka unggul kurang lebih 67 juta suara dari sebelumnya 62 juta suara lebih. Lalu kemudian Jokowi JK yang tadinya 70 ya ditetapkan KPU menjadi 66. Jadi ada perbedaan 700.000. Itu argumen itu tetap. Tetapi yang saya lihat lagi-lagi elaborasi mengenai angka itu yang tidak ada dalam perbaikan permohonan ini. Ya, dari mana nambahnya 5 juta dan dari mana kurangnya 4 juta. Elaborasi yang ada adalah elaborasi mengenai penggelembungan dan pengurangan suara. Yang 1,5 juta dan 1,2. Yang kalau ditambahkan 2,7 dan kalaupun diberikan gratis misalnya ya, maka kemudian tetap tidak mempengaruhi perolehan suara, maksudnya kemenangannya. Nah, itu dari sisi angka. Belum lagi kemudian harus kita cek dulu apakah bukti-bukti yang disertakan nantinya itu bukti-bukti otentik atau tidak. Nah, itu penting juga karena begini, saya tadi merefer ke kotak suara. Sebenarnya kan bukan persoalan berat. Gampangnya begini, kalau memang ada keraguan mengenai pembukaan kotak suara lalu dikaitkan dengan bukti-bukti yang disampaikan KPU, itu kan bisa di cross check dengan Bawaslu sesungguhnya. Karena secara teoritis Bawaslu punya semua data KPU tersebut. Iya. Karena kan di dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara itu kan saksi pasangan calon dapat masing-masing fotokopinya. Kemudian pengawas dapat fotokopinya ya. Lalu kemudian tentu yang aslinya masuk kotak suara. Nah, ketika kotak suara dibuka tinggal di cross check saja apakah datanya sama dengan Panwaslu Bawaslu dan saksi pasangan calon yang ada. Kalau misalnya sama, ya berarti kan the game is over, kan? Artinya penghitungan tersebut kan sudah benar. Tapi kalau misalnya ternyata datanya salah-salah, berbeda, kita lihat misalnya, kalau yang berbeda itu data pemohon sendiri, nah ini patut dicurigai. Jangan-jangan malah pemohon yang mengubah perolehan suara. Tapi kalau berbeda antara Panwaslu atau Bawaslu dengan KPU, nah ini patut dicurigai. Jangan-jangan yang mengubahnya KPU, kan kira-kira begitu. Nah, hal seperti ini sesungguhnya bisa di cross check. Jadi saya kira tidak perlu kemudian berargumentasi hal-hal yang menurut saya hanya memakan waktu saja, misalnya mempermasalahkan pembukaan kotak suara. Karena kalau misalnya bukti itu dianggap tidak sah, lalu apalagi dasarnya untuk kemudian mengetahui perhitungan yang genuine. Karena kalau misalnya data itu dianggap tidak sah, maka kemudian tidak bisa dilakukan cross check lagi. Artinya ya memang tentu ini akan menguntungkan pemohon karena begitu semua dianggap tidak sah, maka kemudian pemungutan suara ulang. Tetapi saya kira tidak semudah itu. Itu dari sisi penghitungan suara. Nah, dari sisi proses ya,
kalau kita lihat dari sisi proses pemilu, kita kan harus melihat argumen apa yang diletakkan di atas. Itu kita anggap, kalau saya melihatnya sebagai strong argument ya. Kalau argumen itu diletakkan di atas, berarti itu strong argument. Nah, ternyata strong argumennya tetap sama, yaitu mengenai DPT dan DPKTB. Nah, kenapa DPT dan DPKTB kemudian menjadi strong argument? Ya, saya menduga karena itulah yang paling mudah untuk mengungkapkan angka-angka dalam skala yang besar, yang tersebar. Ya, DPT misalnya ya ditetapkan berapa, lalu kemudian berubah berapa dan lain sebagainya, kan akan menghasilkan perbedaan yang jutaan. Lalu DPKTB kalau misalnya ada keanehan-keanehan dan lain sebagainya, lalu kemudian TPS yang aneh itu dianggap bermasalah, dikalikan semuanya maka akan menghasilkan angka jutaan. Lalu kemudian juga inkonsistensi antara DPT dengan surat suara terpakai, ya, surat suara sah dan tidak sah, itu juga akan menghasilkan angka jutaan. Tetapi pertanyaannya adalah sekali lagi, apakah angka jutaan tersebut yang mungkin akan ada bukti-buktinya itu adalah sebuah kecurangan? Nah, saya selalu mengatakan berkali-kali, rumus kecurangan itu gampang. Suatu tindakan yang bisa menguntungkan seseorang dan merugikan orang lain. Nah, misalnya DPT itu ditetapkan berkali-kali, mungkin secara administrasi pemilu itu menyalahi, ya mungkin menyalahi time frame, ya menyalahi tata cara penetapan DPT dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak bisa mengatakan itu lantas itu merupakan kecurangan. Memenangkan yang satu dan mengalahkan yang lain. Apakah kemudian ada kaitannya adalah penetapan DPT dengan kemenangan Jokowi misalnya atau kemenangan Prabowo? Kan tidak bisa kita verifikasi. Demikian juga pertambahan misalnya ada DPKTB, ya, daftar pemilih tetap khusus tambahan itu, yang kemudian ada orang memilih dengan KTP di luar wilayahnya. Sekali lagi, kalaupun angkanya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, sekali lagi siapa yang dipilih? Dan tidak ada alat untuk memverifikasinya. Walaupun dibuka kotak suara hanya mengkonfirmasi berapa angkanya. Berapa angka orang yang memilih dengan A5, berapa angka yang memilih dengan KTP-nya di luar. Dan ternyata angkanya juga tidak banyak. Ya kalau ditambahkan kemudian dialihkan suaranya tetap tidak mempengaruhi. Nah, ini yang saya kira perlu dipahami juga begitu. Oke, baik. Kita akan bergabung lagi dengan jalannya sidang di gedung MK. Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tingkat nasional. YUNGTO, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal 22 Juli 2014. Yang kedua, memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia atau setidak-tidaknya di 48.165 TPS yang bermasalah di seluruh Indonesia sesuai dengan daftar yang ada dalam tabel lampiran kejanggalan 1.1 Aceh sampai dengan 5.33 Papua Barat. Yang ketiga, memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 5.949 TPS di Provinsi DKI Jakarta, di Provinsi Jawa Timur, di seluruh TPS sekota Surabaya, seluruh TPS Kabupaten Sidoarjo, seluruh TPS Kabupaten Malang, seluruh TPS sekota Batu, seluruh TPS sekota Jember, seluruh TPS se-Kabupaten Banyuwangi, sebanyak 287 TPS di Kabupaten Nias Selatan, 2 TPS di Provinsi Maluku Utara, 2 TPS di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Diai, Kabupaten Lani Jaya, dan Kabupaten
Mamberamo Tengah serta seluruh TPS di Provinsi Jawa Tengah, memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Barat, atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Secara utuh perbaikan permohonannya sudah diterima oleh mahkamah dan dianggap sudah dibacakan, ya. Dokumen diterima oleh mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2014 pukul 11.20 WIB. Tadi saya dengar di sini tertulis Insinyur HM Yusuf Kalla dikoreksi, ya, menjadi Doktrandus HM Yusuf Kalla. Ya, kesalahan. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada pemohon untuk termohon untuk menyampaikan jawaban dari termohon. Pokok-pokoknya saja, ya. Majelis Hakim yang kami muliakan, pertama-tama kami melaporkan bahwa kami belum siap secara tertulis seluruhnya jawaban kami karena keterbatasan waktu. Namun secara lisan akan kami bacakan pokok-pokok yang sudah ada. Kedua, kami menyatakan keberatan terhadap tambahan perbaikan dari pihak pemohon yang ternyata berisi materi-materi baru, ya, bukan tambahan ala kadarnya atau sekedar redaksional dan kata-kata, tapi ini materi baru, ya, di luar permohonan. Dan karena itu bukan saja mempersulit, tapi memang unfair, tidak adil buat kami. Jadi karena itu, kalaulah Pak Majelis mengizinkan, kami mohon diberikan waktu tambahan untuk bisa menjawab semua tambahan permohonan ini. Terima kasih. Baik. Izinkan bolehkah kami membacakan jawaban sudah ada secara lisan, ya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Soft copy jawaban sudah kami kirimkan sejak ke alamat email Mahkamah Konstitusi dan jawaban sedang dalam perjalanan. Untuk selengkapnya kami akan bacakan pokok-pokok jawaban termohon terhadap perkara nomor 1 PHPU Pilpres 7 2014 yang dimohonkan oleh pemohon pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Haji Prabowo Subianto dan Insinyur HM Hatta Rajasa. Dengan hormat, perkenankanlah kami selaku kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Husni Kamil Manik, jabatan Ketua KPU Republik Indonesia, bertindak mewakili Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pemohon tidak ada satupun bagian permohonan pemohon yang menguraikan secara jelas di mana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, kabupaten sampai tingkat provinsi. Secara tiba-tiba, pemohon menampilkan tabel perhitungan versi pemohon hanya pada tingkatan provinsi, sebagaimana tercantum pada bagian 4.5. Akan tetapi, dari seluruh permohonan pemohon tidak ada bagian sedikit pun yang menguraikan dengan jelas rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK sampai kabupaten. Berapa perolehan suara pemohon dan berapa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2. Sehingga perolehan suara versi pemohon pada tingkat provinsi tersebut tidak berdasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak jelas dasar rekapitulasi hasil perhitungan suaranya. Menurut pemohon, hasil perhitungan yang dilakukan oleh termohon terjadi kesalahan. Gambaran hasil perhitungan suara sebagaimana yang dibuat oleh KPU tidak pernah dipersalahkan oleh pemohon, baik sejak di tingkat TPS maupun setelah dilakukan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi. Sehingga pertanyaan penting yang ditanyakan oleh termohon adalah terkait dengan dasar dan dari mana pemohon dapat menyimpulkan bahwa suara pemohon adalah 60 juta sekian dan suara pasangan calon presiden nomor 2 adalah 66 juta. Tidak ada satu bagian pun dalam permohonan pemohon yang menjelaskan dan menguraikan metode dan hasil penghitungan yang dilakukan oleh pemohon
mulai dari tingkat TPS sampai provinsi. Pemohon hanya menyebutkan pada bagian 4.5 bahwa berdasarkan form C1, DA1, DB1 di seluruh provinsi dan di seluruh kabupaten kota, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara versi pemohon ditemukan adanya penambahan perolehan suara pasangan calon nomor 1 dan penambahan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 sebanyak 1.500.000 suara, dan ditemukan pengurangan perolehan suara pasangan calon dan wakil calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 sebanyak 1.200.000 suara dari 155.000 TPS. Dalam permohonannya, pemohon tidak menguraikan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana penambahan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dilakukan. Pemohon juga tidak menguraikan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana pengurangan suara milik pemohon bisa terjadi. Selain itu, dalil pemohon tersebut tidak sejalan dengan petitum pemohon yang menuntut perolehan suara pemohon sebesar 60.139.153 suara. Karena jumlah suara pemohon yang ditetapkan termohon adalah 62.576.444. Sehingga apabila menurut pemohon suara pemohon berkurang 1.200.000 suara, maka seharusnya pemohon menuntut jumlah suara pemohon sebesar 63.776.444 suara, bukan 67.139.153 suara. Begitu pula dengan jumlah suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 yang ditetapkan oleh termohon sebesar 70.909.833 suara. Apabila menurut pemohon terjadi penambahan suara sebesar 1.500.000 suara, maka seharusnya jumlah suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 adalah 69.497.833 suara, bukan 66.435.124 suara, seperti dalil pemohon. Sehingga, jika setiap perolehan suara pasangan calon diakumulasi, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 tetap mengungguli perolehan suara dari apa yang diperoleh pemohon. Dengan demikian, seperti yang jawaban yang disampaikan termohon sebelumnya, permohonan pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon, maka sebenarnya permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan. Maka terhadap permohonan demikian, sepatutnya dan selayaknya Mahkamah menyatakan di dalam amar putusannya bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Vide pasal 75 Undang-Undang MK, Jungto pasal 9 ayat 1 dan pasal 39 PMK nomor 4 tahun 2004. B. Tenggang waktu permohonan. Bahwa perbaikan permohonan pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2014 ternyata memasukkan materi permohonan yang sama sekali baru, yang tidak ada dalam permohonan dan perbaikan permohonan sebelumnya yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2014 dan tanggal 26 Juli 2014, dan di luar materi nasihat yang disampaikan oleh Mahkamah dalam sidang pendahuluan tanggal 1 Agustus 2014, yaitu 1. Dalil pemohon mengenai bagian B, Pemilu Pilpres tahun 2014 cacat hukum mulai halaman 12 sampai dengan halaman 38. 2. Dalil pemohon mengenai bagian C, pelanggaran proses pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif yang meliputi 1. Bagian 1, mengabaikan DP4, data penduduk pemilih potensial pemilu sebagai sumber penyusunan DPS, daftar pemilih sementara, dan DPT, daftar pemilih tetap, mulai halaman 43 sampai dengan halaman 49. Bagian 2, mobilisasi pemilih melalui daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus tambahan hampir di seluruh daerah pemilihan se-Indonesia, mulai halaman 49 sampai dengan 63. Bagian 3, bahwa hal-hal yang lain bersifat terstruktur, sistematis dan masif ini terjadi sedemikian secara merata pada seluruh provinsi di seluruh Indonesia, khususnya pada 10 provinsi yang semula hanya disebutkan nama provinsinya saja tanpa uraian permasalahannya, yaitu di Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku, serta adanya tambahan daerah kabupaten kota yang baru dipersoalkan padahal tidak pernah disebutkan sebelumnya. 4. Bagian 4, penekanan oleh pejabat penguasa daerah, halaman 187. Bagian 5, rekayasa pihak penyelenggara, halaman 188. Bagian 5 lagi, politik uang, halaman 188. Bagian 6, bahwa termohon melakukan hal yang nyata merusak bukti-bukti yang ada dalam kotak suara secara merata di seluruh Indonesia, halaman 189.
Begitu juga dengan petitum pemohon pada angka 6, menyatakan termohon telah terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan atau melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, terencana, terstruktur, sistematis, dan masif pada halaman 192. Juga petitum pemohon pada angka 8 yang memerintahkan termohon untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2, halaman 192. Petitum pemohon pada angka 9 yang memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Indonesia. Petitum pemohon pada angka 2 yang memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia atau setidak-tidaknya di 48.165 TPS yang bermasalah di seluruh Indonesia sesuai daftar yang ada dalam tabel lampiran kejanggalan 1.1 Aceh sampai dengan 5.33 Papua Barat. Dengan demikian, karena perbaikan permohonan pemohon memuat materi yang sama sekali baru, baik dari dalil-dalil permohonan pemohon maupun petitumnya, maka harus dikualifikasikan sebagai permohonan pemohon yang baru, yang berbeda dengan permohonan dan perbaikan permohonan sebelumnya, sehingga merujuk kepada ketentuan pasal 201 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Junto pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK, Junto pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan perkara adalah 3 kali 24 jam setelah penetapan dan pengumuman hasil perolehan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional, maka perbaikan permohonan Pemirsa, 811 masih akan kembali setelah jeda berikut, namun sebelumnya kita saksikan dulu headlines pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pemirsa, Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang lanjutan sengketa Pilpres 2014 dan kita akan menyaksikan langsung bagaimana jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi. Pengurai hasil mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir pemilihan umum yang dilakukan baik oleh termohon maupun pasangan nomor urut 2 dilakukan terstruktur, sistematis dan masif, yaitu 1. Mengabaikan DP4 sebagai sumber penyusunan DPS dan DPT, mobilisasi pemilih melalui daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus tambahan, pengaturan hasil penghitungan yang dilakukan oleh termohon, politik uang, tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu dan Bawaslu, pencoblosan dilakukan oleh anggota KPPS secara massal, pencoblosan dilakukan oleh 2 kali oleh orang yang sama. Namun demikian, setelah membaca dan meneliti dalil-dalil pemohon, tidak ada uraian yang jelas mengenai kapan, di mana, dan bagaimana termohon secara terstruktur, sistematis dan masif melakukan pelanggaran tersebut. Merupakan jurisprudensi tetap mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 21 PHPU.D 8 Romawi 2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang. Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif adalah sebagai berikut. 1. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang atau by design. 2. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu secara kolektif, bukan aksi individual. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran yang sangat luas dan bukan sporadis. Pemohon ternyata tidak dapat menunjukkan adanya perencanaan secara matang yang dilakukan oleh termohon untuk melakukan pelanggaran. Pemohon juga tidak mampu menunjukkan keterlibatan termohon dari berbagai tingkatan penyelenggara pemilu dalam melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Pemohon juga tidak menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci, termasuk juga rangkaian kegiatan dan peran dari masing-masing struktur penyelenggara yang terlibat. Dengan demikian, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga permohonan pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Pemohon menuduh termohon memodifikasi daftar pemilih dengan cara penghapusan nama pemilih pemohon dari DPT, sehingga tidak bisa memilih pada hari H pemilihan, dan penambahan nama pemilih ke DPT dan pengaturan pemilih baru yang telah disiapkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Pemohon juga menuduh termohon memodifikasi logistik pemilu dan memodifikasi pemilih dan logistik dengan pelanggaran keamanan. Akan tetapi pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas siapa, kapan, di mana dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh termohon secara terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon menuduh adanya kecurangan dengan melakukan penamaan DPKTB di basis pasangan pemohon, sementara di basis pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 penamaan DPKTB rendah.
Dalil pemohon mengenai basis pemohon atau basis pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 sangat tidak jelas, karena apa indikatornya suatu daerah atau wilayah dapat dikatakan basis pemohon atau pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Menurut pemohon, di daerah basis pasangan calon nomor urut 2, tingkat partisipasi dari pemilih yang menggunakan DPKTB sangat rendah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Papua. Padahal, partisipasi pemilih dalam DPKTB menyebar hampir merata di semua wilayah di Indonesia, baik di tempat di mana pemohon memperoleh suara lebih besar atau pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara lebih banyak. Selain itu, apa korelasinya antara pemilih dari DPKTB dengan terpilihnya salah satu pasangan calon? Sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, luber, maka siapapun tidak ada yang tahu siapa yang dicoblos dalam bilik suara oleh pemilih yang terdaftar dalam DPKTB. Apalagi pemohon tidak menguraikan bukti hasil penelitian yang menunjukkan keterkaitan antara pemilih dalam DPKTB dengan terpilihnya pasangan calon. Dalam permohonannya, pemohon tidak bisa menjelaskan dari mana kesimpulan pemohon bahwa pemilih dalam DPKTB akan mencoblos pasangan calon nomor urut 2, karena bisa saja pemilih dalam DPKTB juga akan mencoblos pasangan nomor 1 dengan peluang yang sama. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh termohon merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, sebelum termohon menguraikan jawaban secara rinci untuk merespon dalil-dalil dalam permohonan pemohon, dalam bagian pendahuluan ini, termohon merasa perlu menyampaikan penjelasan secara umum terkait 1. Pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden. 2. Penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap. 3. Jumlah pemilih setiap TPS. 4. Daftar pemilih khusus tambahan. 5. Pembukaan kotak suara. 6. Tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu. 7. Independensi penyelenggara pemilu. 1. Pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden. Kebijakan termohon dalam mengelola tahapan pemilu dan wakil presiden dan wakil presiden berpedoman dan mengedepankan pelaksanaan asas-asas independensi, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Termohon juga memberikan ruang dan mendorong pemenuhan asas partisipasi publik yang bertujuan untuk mengawal kemurnian suara pemilih. Untuk memenuhi asas-asas tersebut, termohon memungkinkan adanya pendokumentasian proses penghitungan suara dimulai sejak di TPS oleh para saksi, pengawas pemilu, pemantau, dan masyarakat yang hadir. Termohon sebagai penyelenggara pemilu juga membuat kebijakan untuk menanggapi keberatan saksi dan pengawas pemilu yang tidak hanya terbatas pada perolehan suara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014, Jungto Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2014. Selanjutnya, untuk memastikan validitas hasil pemilu pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa kelurahan, termohon telah memerintahkan panitia pemungutan suara PPS membuka kembali model C1 plano PPWP agar dapat dicocokkan kembali dengan dokumen salinan model C1 yang telah dibagikan kepada saksi dan pengawas pemilu serta yang telah diumumkan kepada publik. Partisipasi publik secara luas dimungkinkan oleh termohon melalui akses model C1 PPWP yang diunggah atau diupload di laman termohon pilpres2004.kpu.go.id, pelayanan data dan informasi terhadap dokumen model C1 yang mencapai 98,68% atau 472.529 TPS dari 478.828 TPS ditanggapi positif oleh publik dan telah disambut antara lain melalui kegiatan kelompok masyarakat yang mengelola data dalam model C1 untuk memastikan kemurnian suara pemilih. Pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan oleh termohon dengan memenuhi asas-asas non-diskriminatif, adil, setara, independen, profesional, transparan, akuntabel, dan partisipatif tersebut bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Faktanya, tahapan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 telah berhasil dilaksanakan dengan lancar dan baik,
serta memenuhi asas-asas pemilu yang langsung, umum. Anda bisa mengikuti berita-berita dalam Headline News melalui metrotvnews.com. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Bagaimana jalannya sidang kedua ini, Bung Refli, tadi yang menarik adalah tanggapan dari KPU, kuasa hukumnya yaitu Adnan Buyung Nasution yang menyatakan Prabowo Hatta ini menambah materi baru sehingga itu tidak fair untuk tim termohon, kelompok termohon. Ya, tanggapan Anda? Fenomena menambah permohonan ini sudah dilakukan pada pemilu 2009 ya. Pada waktu itu memang kemudian kubu termohon, bukan kubu ya, artinya pihak termohon juga memprotes penambahan pokok persoalan itu ya. Tapi pada waktu itu memang MK kemudian membenarkannya ya, membenarkan bahwa materi permohonan itu bisa ditambahkan. Tetapi memang kalau materinya menyangkut 1 dan 2 item saja, saya kira memang barangkali masih bisa ditolerir ya, kalau kita bicara tingkat toleransi. Tapi kalau misalnya permohonan itu menambahkan hal-hal yang sangat banyak, yang detail misalnya, dan saya kira memang kalau dari sisi halaman saja, permohonan pertama 55 halaman, berikutnya 147 halaman, dan terakhir ini kalau tidak salah 197 halaman. Jadi jumlah halaman saja misalnya bertambah 50, nah itu menunjukkan kan ada penambahan-penambahan itu. Sehingga sebenarnya memang sedikit tidak fair ya bagi KPU untuk menjawabnya, karena KPU hanya punya waktu beberapa jam untuk menjawab. Kan permohonan disampaikan jam 11 atau 12 kemarin, setelah itu disampaikan kepada KPU, lalu kemudian KPU harus merevisi jawabannya karena kan permohonannya sudah baru. Nah, ini yang mungkin dianggap tidak fair. Tapi dugaan saya, kenapa 2009 itu kemudian dibenarkan? Ya karena permohonannya ditolak. Artinya ya sudah tidak apa-apa lah untuk kemudian entertain ya, untuk kemudian agar tidak terlalu marah juga kan. Jadi diterima permohonan baru, tetapi akhirnya jelas ditolak juga permohonan utamanya kan begitu. Nah, saya menganggap sesungguhnya walaupun ada penambahan-penambahan terhadap permohonan ini ya, saya melihat argumennya kurang lebih sama juga. Mungkin cuma yang ditambahkan itemnya. Nah, padahal memang KPU kan selain dia harus menjawab item yang global ya, yang per tematik itu, dia juga kan harus menjawab item satu demi satu itu kan. Karena kalau dia tidak jawab, khawatirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran kan begitu. Nah, karena itu dia harus menjawab. Karena itu tidak heran kalau kemudian Adnan Buyung meminta tambahan waktu yang fair. Tetapi feeling saya mengatakan hakim MK biasanya tidak terlalu tidak terlalu menggarisbawahi hal-hal yang sifatnya yang begini-begini ini. Dia hanya melihat besarannya saja umumnya. Pokok-pokoknya. Ya, gitu. pokok-pokoknya itu apakah signifikan atau tidak. Nah, sampai saat ini saya belum menemukan sesuatu yang signifikan itu. Saya sudah menduga jawaban KPU itu pasti mereka akan mengatakan dari mana angka-angka itu. Kan kita tahu kan klaimnya bahwa 67 juta lebih untuk Prabowo, 66 Jokowi. Jokowi turun 4 juta, Prabowo naik 5 juta. Tapi elaborasinya tidak ada. Padahal dikatakan itu berdasarkan formulir C1, D, DA, DB, DC dan seterusnya ya. Seharusnya kan ada itu dilampirkan rincian-rincian suara itu sehingga dapat angkanya. Nah, ini tidak ada. Yang ada adalah malah cuma elaborasi mengenai tadi saya katakan mengenai penggelembungan 1,5 juta, pengurangan 1,2 juta yang kalau diberikan pun sebenarnya tidak mempengaruhi hasil pemilu. Nah, dugaan saya sebenarnya kans atau kesempatan bagi Prabowo Hatta ini adalah mungkin tidak enak mengatakannya, adalah ingin mengesankan ya bahwa telah terjadi kesalahan di mana-mana seluruh republik ini ya. Lalu kemudian sehingga pemilu pilpres harus diulang. Kira-kira begitu. Tapi sekali lagi kalau berdasarkan presiden sebelumnya ya, Majelis Hakim Konstitusi tetap akan mempertimbangkan apakah suatu bentuk kesalahan ya itu berpengaruh atau tidak terhadap perolehan suara. Nah, lalu kalaupun berpengaruh terhadap perolehan suara, apakah itu signifikan mengubah hasilnya secara keseluruhan? Nah, tahapan-tahapan itu rangkap sehingga tidak mudah juga kemudian mengatakan bahwa sebuah kesalahan ya, sebuah maladministrasi dalam pemilu kemudian akan bisa berpengaruh terhadap hasilnya. Apalagi tadi
Verifikasi untuk mengetahui logika perubahan itu juga tidak jelas. Kalau DPKTB bertambah, lalu kemudian apa dampak langsungnya? Apakah Ya mereka kan? semua memilih Kalau satu membuka OPT? kotak suara, apa dampak langsungnya? Ya. Kan ada alat sesungguhnya untuk memverifikasinya, tetapi dalam banyak hal tidak ada alat sama sekali untuk mengecek orang memilih siapa, misalnya begitu. Atau mungkin sasarannya bukan dari angka-angka, karena kalau tadi Anda menyebutkan angka-angka ini tidak dielaborasi. Iya. Tapi kalau argumentasinya adalah dengan katanya dengan permainan DPT, DPKTB dan DPKTB itu ya. Nah, namun demikian Anda juga menyatakan bahwa ini bukan berarti kelebihan angka itu kemudian memilih pasangan nomor urut 1. Tapi mungkin yang mau dikesankan adalah bahwa pemilu ini tidak legitimate, begitu jadinya? Ya, kalau kita bicara tentang legitimasi, kan kita bicara legitimasi secara hukum dan legitimasi secara sosial dan lain sebagainya. Nah, kita kalau di MK bicara legitimasi dari sisi hukumnya saja, kan begitu. MK selalu akan mempertimbangkan mengenai jelas apapun argumentasi orang, dia harus berbicara apakah itu berpengaruh secara langsung terhadap hasil pemilu atau tidak. Tidak mungkin akan diperintahkan sebuah pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, tetapi hasilnya tidak akan mempengaruhi apa-apa. Nah, tetapi bukan berarti kemudian kekurangan dan kecurangan itu tidak diakui kalau itu memang ada. Ya. Contoh misalnya kemarin kan kita berdebat mengenai kok ada TPS 2000 sekian yang suara Prabowo 0. Saya mengatakan bisa jadi itu kecurangan, ya, bisa jadi kecurangan. Tapi kalaupun kemudian kita kalikan 2000 itu dikali 800 maksimal, itu pun maksimal. Kadang-kadang ada juga yang 300 dan lain sebagainya. Itu kan angkanya kan cuma 1,6 juta. 1,6 juta diberikan secara gratis pun tidak berpengaruh juga. Kan begitu. Nah, karena itu kemudian apalagi angka yang dipermasalahkan itu cuma 2,6 juta, 2,7 juta. Penggelembungan 1,5 juta, pengurangan 1,2 juta. Nah, angka itulah sesungguhnya yang kemudian yang sebenarnya range-nya yang sebenarnya tetap saja tidak berpengaruh. Nah, ketika kita bicara tentang pelanggaran-pelanggaran lainnya, ya harus kembali pada signifikansi sesungguhnya. Kalau tidak signifikan, ya tidak akan mungkin akan ada misalnya perintah pemungutan suara ulang. Tapi ya, saya kemudian berpikir begini. Berdasarkan presiden-presiden sebelumnya, permohonan seperti ini biasanya tidak dikabulkan. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana MK ini. Karena kalau doktrin mengenai TSM itu terstruktur, sistematis dan masif, walaupun kita bisa jelaskan masif itu tersebar, sistematis itu terencana, ya, terstruktur itu ada struktur tertentu yang menggerakkannya atau menjalankannya. Tetapi tetap saja tidak ada ukurannya yang pasti. Tidak bisa exactly kita mengatakan ini loh yang namanya TSM, ini yang bukan TSM dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan hakim MK tetap objek itu saja, tetap transparan, tetap akuntabel, dan tidak melakukan terobosan-terobosan yang kemudian mencengangkan, tetapi justru akan memunculkan keributan yang luar biasa. Oke, baik. Bisa gitu. Kita akan kembali bergabung sekarang untuk mengikuti jalannya sidang di gedung MK. Mengatur mekanisme pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih dengan mengurus pindah TPS sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pemilih pindah TPS tersebut diadministrasikan dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Selanjutnya terkait jaminan pelaksanaan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar, baik di dalam DPT, DPTB maupun DPK, ketentuan pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada intinya mengatur: 1. Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT atau DPTB atau DPK dapat menggunakan KTP atau paspor. 2. Untuk pemilih yang menggunakan KTP atau paspor diberlakukan ketentuan: A. Memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau paspornya. B. Terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada KPPS setempat. Dan C. Dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat. 3. Untuk pemilih yang menggunakan paspor dengan alamat di luar negeri diberlakukan ketentuan: A. Lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat. Dan B. Dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat. Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPD tahun 2014, pembentuk undang-undang telah menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan undang yang diberikan oleh undang-undang, termohon menyusun peraturan KPU untuk mengatur secara teknis penggunaan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB maupun DPK
diadministrasikan dalam daftar pemilu khusus tambahan atau DPKTB. Penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang 42 tahun 2008 tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, pengaturan tentang jaminan pelaksanaan hak konsil warga negara di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tidak selengkap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 yang telah mengadopsi putusan MK Nomor 102 PUU Strip 7 Romawi 2009. Termohon telah mengambil pilihan kebijakan hukum untuk mengadopsi norma perlindungan hak konstitusional yang sebelumnya juga telah diberlakukan sejak penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2009, pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilu legislatif tahun 2014. Kebijakan hukum ini diambil setelah memperhatikan putusan MK Nomor 102 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan PKPU Nomor 26 tahun 2013, Jungto PKPU Nomor 5 tahun 2014 yang secara lebih efektif mampu melindungi, memenuhi dan melayani hak pilih warga negara. Untuk menjawab kebutuhan hukum akan perlindungan, pemenuhan dan pelayanan atas penggunaan hak pilih warga negara, termohon menerbitkan PKPU Nomor 9 tahun 2014, PKPU Nomor 19 tahun 2014, PKPU Nomor 29 tahun 2014. Peraturan KPU ini berisi kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu untuk menjawab kebutuhan hukum pentingnya perlindungan, pemenuhan dan pelayanan hak pilih warga negara yang belum secara lengkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, tetapi telah diamanatkan oleh Mahkamah melalui putusan MK Nomor 102 yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan telah diterapkan oleh termohon pada saat pelaksanaan pemilu legislatif 2012. Selain itu, kebijakan ini telah dikonsultasikan, dimusyawarahkan dan disosialisasikan dengan pemerintah, lembaga legislatif dan seluruh peserta pemilu. Dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 ini berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP, KK, paspor atau kartu identitas kependudukan lainnya adalah sebanyak 2.908.396 pemilih atau 1,5% yang tersebar di 33 provinsi dan luar negeri, kabupaten kota, desa kelurahan dan TPS. Mekanisme ini terbukti telah berhasil meningkatkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Sebaliknya, termohon menolak secara tegas jika secara serta-merta disimpulkan bahwa jumlah 2.908.396 pemilih yang menggunakan KTP, KK, paspor, atau kartu identitas kependudukan lainnya merupakan hasil dari tindakan mobilisasi pemilih untuk mendukung pasangan calon tertentu. 5. Pelaksanaan rekomendasi pengawas pemilu. Berdasarkan ketentuan pasal 192 dan 193 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, Bawaslu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu. Terhadap rekomendasi Bawaslu, termohon menindaklanjuti dengan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dengan berpedoman pada peraturan KPU Nomor 25 tahun 2013 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, Jungto Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014. Rekomendasi Bawaslu, pengawas pemilu di beberapa daerah dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh termohon di berbagai daerah, antara lain Sumatera Utara, Dunia Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Papua. Setiap TPS dengan angka 2% akan berbeda dengan perkalian jumlah pemilih tetap per provinsi dengan angka 2%. Sebagai pedoman, pengadaan surat suara per TPS, termohon telah menerbitkan keputusan nomor 506 KPTS KPU tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014. Berikut ini disampaikan sanggahan terhadap data pemohon halaman 9 terkait jumlah suara cadangan. Tabel kami anggap dibacakan. Berdasarkan data untuk Aceh misalnya, jumlah pemilih ada 3.330.719 surat suara cadangan berdasarkan SKKPU DPT 3.401.984, sementara versi pemohon 3.397.333. Begitu juga untuk Sumatera, Riau, Lampung, Maluku, Papua Barat dan luar negeri. Berdasarkan data tersebut sangat jelas perbedaan hasil perkalian jumlah pemilih tetap di setiap TPS dengan angka 2% akan berbeda dengan perkalian jumlah pemilih tetap per provinsi dengan angka 2%. 8. Independensi penyelenggara pemilu. Termohon sebagai penyelenggara pemilu mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk menjaga independensi penyelenggara pemilu.
Hal demikian tercermin dalam sikap dan kebijakan termohon mengelola dan mengendalikan setiap tahapan pemilu. Terkait isu pertemuan salah seorang anggota KPU, Bapak Hadar Nafis Gumai dengan Timnas pasangan calon nomor 2, Bapak Trimedia Panjaitan, pada halaman 45 disampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekitar pukul 23, Saudara Hadar Nafis Gumai singgah ke rumah makan Sate Senayan membeli makanan untuk dibawa pulang. Saat menunggu pesanan, Saudara Hadar Nafis Gumai dihampiri dan disapa oleh Saudara Arif Pulpoyono. Setelah merespon sapaan Saudara Arif Pulpoyono, pesanan Saudara Hadar Nafis Gumai siap dibawa pulang. Menuju pintu keluar, Saudara Hadar Nafis Gumai disapa oleh Saudara Trimedia Panjaitan. Setelah merespon sapaan, Saudara Hadar Nafis Gumai langsung menuju mobil dan pulang. Pertemuan kurang dari sekitar 1 menit. Berdasarkan fakta tersebut, pertemuan Saudara Hadar Nafis Gumai dengan Saudara Trimedia Panjaitan tidak lebih dari tegur sapa yang secara kebetulan berada di tempat yang sama. Meskipun Saudara Hadar Nafis Gumai mengetahui keberadaan Saudara Trimedia Panjaitan, tidak memiliki maksud dan tujuan menghampiri yang bersangkutan, apalagi membahas hal yang bersifat khusus. Untuk itu, dalil pemohon tidak berdasarkan fakta hukum yang kuat dan cenderung fitnah. Lebih dari itu, dalil pemohon tidak relevan disampaikan dalam sengketa PHPU. Majelis Hakim yang mulia, untuk bantahan per provinsi tidak kami bacakan, akan kami sampaikan secara tertulis. Petitum. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535 KPTS KPU tahun 2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2014, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa termohon, Profesor Dr. Adnan Buyung Nasution SH dan kawan-kawan. Terima kasih majelis. Baik, terima kasih. Apakah jawaban tertulis sudah siap atau belum? Belum. Ya, baik. Tapi kalau saudara masih juga membutuhkan waktu untuk membuat jawaban yang lebih utuh sesuai dengan hasil perubahan terakhir, majelis masih memiliki kesempatan sampai hari Senin. Ya, secara tertulis. Ya. Baik. Selanjutnya kepada pihak terkait, ya, silakan. Langsung. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati para kolega saya, kuasa hukum pemohon, yang saya hormati kuasa hukum pihak termohon dan komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Republik Indonesia yang saya hormati. Pertama-tama, perkenankan saya untuk menyampaikan satu opening statement dalam proses pelaksanaan sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada siang hari ini. Bahwa pemilu kita yang sudah kita laksanakan ini adalah merupakan satu momentum proses konsolidasi dan kelembagaan demokrasi kita, di mana proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah untuk menjamin mekanisme 5 tahunan ketatanegaraan kita dalam kerangka untuk membangun sistem pemerintahan presidensil yang kuat tentunya. Tentu hal ini tidak lepas dari beberapa elemen penting di dalam proses pemilu kita. Elemen pertama yang saya kira untuk perlu sekali kemukakan dalam forum yang mulia ini adalah bagaimana terjaminnya terlaksananya hak konstitusional warga dalam menggunakan hak politiknya dalam pemilu kali ini. Karena jaminan atas terlaksananya hak konstitusional warga negara telah diatur secara tegas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut berdasarkan Undang-Undang Dasar. Terjaminnya pelaksanaan hak konstitusional warga ini bisa kita lihat dan kita cermati bagaimana Komisi Pemilihan Umum sebagai user telah menerima DP4, kemudian dilakukan validasi dengan menerbitkan DPS, DPT, DPK, dan DPKTB. Tentu hal ini juga menjadi sangat penting di dalam kita melaksanakan pemilu yang demokratik
pemilu yang jurdil dan bermartabat. Majelis Hakim yang mulia yang saya hormati, hal lain yang saya kira penting untuk kami sampaikan dalam forum ini, bahwa di samping pelaksananya hak konstitusional warga, juga bagaimana kita melihat Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, mampu menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu secara baik, netral, independen, dan non-partisan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana tugas dan fungsi penyelenggara pemilu, yaitu dari pendaftaran pemilih, pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, tahapan kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu presiden dan wakil presiden. Hal lain saya kira yang penting juga kami kemukakan, yaitu bahwa dalam rangka check and balances dalam proses pemilu kita kali ini, bahwa lembaga pengawas pemilu juga telah menunjukkan satu kinerja, telah menunjukkan sikap independensi dalam respon berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu maupun kontestan telah dilakukan secara baik. Baik itu pengawasan yang bersifat administratif maupun pengawasan yang bersifat pidana. Dan hal ini telah dilaksanakan dengan baik dan ditindaklanjuti dengan baik pula. Hal lain saya kira yang penting, elemen terakhir dari proses pelembagaan demokrasi kita, yaitu melalui pemilu presiden dan wakil presiden, adalah bahwa di dalam perbedaan satu pandangan kita, baik itu terhadap electoral proses maupun tahapan, yaitu penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, tentu forum Mahkamah Konstitusi ini dapat kita pergunakan sebagai satu-satunya forum untuk bisa menguji sejauh mana kebenaran dari dalil-dalil pemohon yang telah dikemukakan di dalam permohonan pemohon, baik dalam permohonan awal, permohonan perbaikan maupun permohonan atas perbaikan selanjutnya. Tentu putusan ini nantinya kita harus hargai sebagai satu hal yang sangat penting untuk menjaga bahwa MK dapat kita harapkan menjadi satu-satunya peradilan yang bisa memutuskan secara adil-adilnya. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkaitan dengan pokok-pokok permohonan maupun perbaikan permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon, maka perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Permohonan yang diregistrasi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada permohonan versi perbaikan yang diregistrasi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 pukul 19.34 WIB. Kemudian ada permohonan versi perbaikan yang diterima pihak terkait pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2014 pukul 13.59 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah mencermati, meneliti terhadap 3 permohonan dimaksud, dihubungkan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, khususnya pasal 25 PMK nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam persisian hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, kami berpendapat bahwa permohonan perbaikan yang diajukan pemohon dilakukan setelah permohonan yang dinyatakan lengkap, telah diterbitkannya APTMK, diregistrasi DBRPK yang di dalamnya telah melakukan perubahan secara substantif terhadap materi permohonan bertentangan dengan hukum acara. Suprastruktur politik pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu telah dijabarkan secara jelas tentang lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, yang kesemuanya berjalan secara hierarkis. Kemudian juga ada lembaga pengawas pemilu, yaitu Bawaslu di tingkat pusat, Bawaslu provinsi di tingkat provinsi, yang keanggotaannya bersifat tetap. Kemudian ada panitia pengawas pemilu kabupaten kota,
panwas kecamatan, panitia pengawas lapangan, kesemuanya untuk keanggotaannya bersifat ad hoc. Kemudian juga diatur lembaga pengawas etika tingkah laku penyelenggara pemilu, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kesemua kelembagaan pemilu tersebut masuklah kategori suprastruktur pemilu yang telah menjalankan tugasnya secara berjenjang. Sehingga pada tingkat nasional persoalan teknis dan administrasi yang terjadi pada semua tingkatan sesungguhnya telah bisa ditindaklanjuti dan diselesaikan pada level yang bawah. Yang mulia Majelis Hakim yang kami hormati, pernyataan politik Prabowo Subianto yang berimplikasi hukum. Pernyataan politik Prabowo Subianto yang disampaikan pada rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres dan menarik diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung, tentu saja berimplikasi hukum ketika dinyatakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas oleh media cetak dan elektronik. Secara khusus mengenai kalimat yang kami kutip di atas dari pernyataan politik pemohon tersebut, jelas sekali bahwa pemohon menarik diri dari kompetisi yang sedang berlangsung dan secara otomatis melepaskan haknya sebagai subjek hukum dalam pengajuan sengketa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di forum Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Sehingga dengan demikian pemohon tidak lagi memiliki legal standing. Dalam eksepsi, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan in litis. Sehubungan pernyataan pemohon telah menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres dalam menarik diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Dengan demikian, pemohon sudah tidak lagi memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan dalam sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. B. Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo bahwa pada posita permohonannya, pada pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi permasalahan administrasi pemilu. Oleh karena itu, posita permohonan akuo jelas bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. C. Permohonan pemohon melanggar ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam persisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, bahwa adanya perbaikan permohonan setelah permohonan dinyatakan lengkap, telah diterbitkannya APTMK, diregistrasi di BRPK pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2013 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, maka perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 PMK nomor 4 tahun 2014. D. Adanya penambahan substantif pada perbaikan permohonan, di antaranya penanganan oleh pejabat penguasa daerah, rekayasa pihak penyelenggara pemilu, perusakan bukti yang ada dalam kotak suara, bahwa karena terhadap penambahan substantif pada saat perbaikan permohonan haruslah diabaikan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Perbaikan permohonan pemohon tidak cermat dan tidak jelas. Permohonan pemohon tumpang tindih dan tidak memiliki korelasi antara posita dengan petitumnya. Dalam permohonan pemohon mencampur adukan antara dalil terjadinya pelanggaran administrasi dengan dalil terjadinya kesalahan penghitungan rekapitulasi, juga dengan aktivitas pasangan calon. Bahwa pada bagian lain petitumnya, pemohon meminta diskualifikasikannya pasangan nomor urut 2. Tapi tegas memberi uraian dalil, tidak tegas dalam memberikan uraian dalil tentang alasan diskualifikasi yang bercampur dengan tuduhan terhadap termohon sebagai penyelenggara pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan pemohon dengan alasan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas, obscurable. Permohonan pemohon terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi syarat formal, bahwa pemohon baik dalam permohonan maupun perbaikan permohonan tidak secara jelas menyebutkan tempat pemungutan suara mana yang salah
dalam melakukan penghitungan suara yang merugikan perolehan suara pemohon. 3. Pemohon tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa pemohon pada halaman 13 sampai dengan 144 telah mendalilkan adanya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh termohon dan pihak terkait, akan tetapi pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci siapa yang melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran itu terjadi, dan bagaimana bentuk pelanggaran tersebut dilakukan. Dengan demikian, permohonan pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Pokok-pokok permohonan mengenai daftar pemilih khusus tambahan DPKTB. Pengguna hak pilih dalam DPKTB lebih besar dari pemilih khusus tambahan yang terjadinya mobilisasi penggunaan DPKTB terjadi di 14 provinsi. Bahwa pemohon dalam mendalilkan perolehan suara tersebut di atas tidak didukung oleh fakta hukum yang benar, bahkan di setiap tingkat penghitungan suara, yaitu di TPS, PPS, PPK atau PPD, saksi pemohon tidak mengajukan keberatan. Pemohon baru mengajukan keberatan di tingkat penghitungan KPU Kabupaten dan KPU Provinsi. Bahwa penambahan pemilih dalam DPKTB tidak dapat dipastikan menguntungkan pasangan calon tertentu, karena prinsip di dalam pemilu itu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Oleh karena pemilih dalam DPKTB tidak dapat diketahui pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon tertentu, mengingat penghitungan suara dilaksanakan dengan asas rahasia, sehingga tidak dapat diketahui kepada calon nomor urut berapa pemilih dalam DPKTB tersebut menentukan pilihannya. Bahwa permasalahan DPKTB tidak mengakibatkan harusnya dilakukan pemungutan suara ulang. Mengenai dalil pemohon telah terjadi pelanggaran proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa pemohon dalam dalil permohonan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dituduhkan dilakukan oleh termohon dan atau bersama-sama dengan pihak terkait yang terjadi di beberapa wilayah sebagai berikut. Jawa Timur, pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran sebagai berikut. Pengkondisian hasil penghitungan melalui panitia pemilihan dan aparat pemerintah. Dalil tersebut sangat mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, pada waktu penghitungan suara pemohon tidak pernah mengajukan keberatan di tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota. Pemohon baru mengajukan keberatan pada waktu pelaksanaan pleno penghitungan suara di tingkat provinsi. B. Pelanggaran indikasi politik uang. Bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran adanya politik uang di beberapa kabupaten. Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Oleh karena pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas kapan terjadinya, siapa pelakunya, siapa penerimanya, berapa banyak penerimanya, di mana peristiwa tersebut, apakah penerimanya tersebut juga dapat mempengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya pada pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden. Provinsi Jawa Tengah, bahwa dalil pemohon tentang adanya bentuk pelanggaran telah diselesaikan melalui instrumen korektif pada setiap jenjang tingkat rekapitulasi yang lebih tinggi. Bali, bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam pemilu presiden, wakil presiden di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 tidak memperoleh satupun suara, 0 pada 2 TPS, yaitu TPS 2 dan TPS 3 pada Desa Melinggi, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh berturut-turut 472 suara dan 490 suara di kedua TPS tersebut. Bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon oleh karena pelaksanaan penghitungan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalil pemohon terkait dengan adanya keterlibatan kepala daerah Timur Tengah Utara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 adalah tidak benar dan mengada-ngada. Karena pemohon tidak dapat menjelaskan kapan, di mana, bagaimana pelanggaran tersebut terjadi, apakah pelanggaran tersebut mempengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap masing-masing pasangan calon ini.
Mengenai dalil-dalil pemohon yang menyatakan termohon dengan sengaja mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Nia Selatan, dan Provinsi Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Timur. Dalil-dalil pemohon ini telah kami uraikan di dalam keterangan pihak terkait, sehingga dengan demikian kami tidak perlu membacakannya kembali, dianggap dibacakan. Mengenai dalil pemohon terhadap telah terjadi pelanggaran pilihan umum Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang tidak melaksanakan pilihan umum dengan sistem noken atau ikat. Dalil-dalil pemohon ini juga telah kami uraikan secara tegas, jelas, dan sempurna bagaimana sistem noken itu berjalan. Dengan mekanisme apa sebetulnya sistem noken itu dilaksanakan. Hal ini telah kami uraikan di dalam keterangan jawaban pihak terkait. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kini sampailah pada petitum kami. Berdasarkan dalil dan argumentasi hukum yang disampaikan sebagaimana disebut di atas, pihak terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535 garing KPTS garing KPU garing tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 tertanggal 22 Juli 2014 junto keputusan nomor 536 KPTS KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian keterangan pihak terkait ini kami sampaikan. Atas perhatian yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait, tim hukum Jokowi JK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah jawaban tertulis sudah, keterangan tertulis sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Ya, bisa langsung dimajukan. Sidang di gedung MK kita akan terus update, tapi kita harus tutup paruh ini. Tapi sebelum kita tutup, kita berikan kesempatan Bung Refli untuk berikan apa catatan-catatan dari yang sudah ada hingga saat ini. Ya, sebenarnya kan tidak banyak berbeda ya. Baik itu permohonan maupun jawaban sesuatu yang sebenarnya sudah bisa diprediksikan ya. Jadi baik dari pihak termohon KPU maupun pihak terkait ya pasangan Jokowi JK kan memang lebih mempersoalkan bahwa permohonan ini intinya kan tidak memenuhi syarat permohonan ya, bahwa hal-hal yang dipersoalkan baik itu suara maupun proses pemilu itu tidak bisa menunjukkan bahwa klaim itu benar begitu. Nah, makanya saya katakan sebenarnya memang tidak gampang mempermasalahkan persoalan di Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang kita tahu bahwa ini kan dari Sabang sampai Merauke. Makanya ke depan ya sesungguhnya yang harus kita perbaiki itu adalah electoral complaint system ya, pemilu kita yang harus jauh lebih baik sesungguhnya. Karena kalau misalnya mengandaikan MK bisa menyelesaikan semuanya untuk mengecek semuanya, saya kira secara teknis mungkin tidak bisa ya. Karena itu sebenarnya dari awal permohonan ini tidak cukup signifikan sesungguhnya. Tetapi bayangan saya memang ya saya ingin mengatakan quote unquote kadang-kadang permohonan ini dibutuhkan juga tidak hanya untuk mencari kemenangan, tapi juga untuk kanalisasi ya, artinya kanalisasi persoalan. Lalu kemudian yang kedua untuk pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran itu bahwa proses kecurangan dalam pemilu itu sesuatu yang memang menjadi PR kita. Tetapi akhirnya kemudian apakah itu mempengaruhi hasilnya secara keseluruhan atau tidak? Dan saya kira dari awal-awal membaca permohonan, saya sebenarnya sudah mengatakan berat ya permohonan ini untuk dikabulkan begitu. Saya selalu mengatakan demikian dan memang terlihat ya bagaimana kemudian pihak termohon, KPU dan pihak terkait menyangga dan menjawab, bahkan mengatakan bahwa permohonan tersebut seharusnya tidak dipersoalkan karena tidak terkait dengan
kemenangan Jokowi JK. Oke, tenggatnya adalah pada tanggal 21 Agustus ya, MK harus memutuskan begitu. Nah, dari melihat proses yang ada, Anda melihat ini bisa dijalankan sesuai dengan tenggat waktunya? Iya, sebenarnya dari sidang kedua ini saja sebenarnya hakim sudah punya, dalam bayangan saya ya, dalam pengalaman saya dan bayangan saya, itu sudah punya imajinasi atas putusan. Bahkan ketika melihat permohonan masuk pun sudah. Cuma sekali lagi kadang-kadang tadi kanalisasi, ada political entertainingnya ya. Jadi tetap akan diperiksa saksi-saksi yang puluhan itu ya, akan diperiksa. Tetapi kemudian hakim hanya perlu memastikan apakah betul suaranya yang diklaim itu ada bukti apa enggak. Kalau tidak, lewat ya, kira-kira begitu. Yang kedua, kira-kira dari bukti mengenai proses pemilu yang dianggap curang itu mana yang signifikan. Kalau tidak ada signifikan, lewat. Maka kemudian saksi-saksi yang ngomong itu ya didengarkan saja, tetapi nanti akan ya hanya sekedar jadi bahan pertimbangan ketika menuliskan putusan, yang putusannya sebenarnya barangkali sudah mulai dibayang-bayangkan hakim saat ini begitu. Kalau misalnya mundur dari tenggat, apa konsekuensinya? Saya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin mundur ya, karena MK begitu, artinya seperti PR anak sekolah, selesai tidak selesai kumpul ya. Jadi tidak mungkin mundur. Jadi apapun akan diputuskan MK. Dan menurut saya tidak susah memutuskan sesungguhnya, tetapi yang susah barangkali adalah bagaimana mencari formula kata-kata yang kira-kira bisa diterima dan mendinginkan suasana begitu. Nah, pola itu sebenarnya sudah terjadi pada 2009. Yaitu kekurangannya dan kecurangannya diakui, lalu proses pembelajarannya kemudian diungkapkan, tapi kemudian jelas permohonan ditolak karena memang tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilu. Tapi jika dilihat dari gugatan yang kemudian direvisi, diperbaiki, ada banyak poin-poin baru begitu. Jelas ini kan nanti ujung-ujungnya adalah adu bukti begitu ya. Anda melihat KPU sendiri kesiapannya bagaimana? Tenang saja atau? Nah, saya kira begini, bagi KPU begini, kita tidak boleh memposisikan KPU itu sebagai pihak lawan ya, tapi dia penyelenggara pemilu yang netral dan imparsial, independen. Jadi ya KPU sampaikan saja apa yang ada data pada mereka begitu. Jadi membuka kotak suara itu bukanlah perbuatan yang salah sepanjang mereka tidak mengubah apa-apa. Tapi kalau sudah mengubah apa-apa itu tindak pidana. Itu persoalan yang berat. Tetapi dalam jangka waktu yang cuma beberapa hari ini, kira-kira itu kurang kerjaan kalau kemudian ada KPU yang mengubah perolehan suara dan lain sebagainya. Dan juga tidak ada kepentingan apa-apa sesungguhnya ya. Kepentingan KPU saya kira siapapun yang menang pasti akan berterima kasih pada KPU. Karena itu tidak perlu berpihak kepada siapa-siapa ya. Nah, dan kita juga rakyat Indonesia juga akan berterima kasih kepada KPU kalau bisa menyelenggarakan pemilu yang benar. Nah, karena itu menurut saya KPU ya tidak perlu pusing-pusing, sampaikan saja buktinya ya, yang otentik. Justru yang kita harus garis bawahi bukan KPU-nya tapi MK-nya. MK-nya? Iya. Ada alert gitu? Ya, begini alertnya adalah kan 14 hari sidang itu tentu tidak bisa memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan. Kalau misalnya kubu A menyampaikan bukti, B menyampaikan bukti, C menyampaikan bukti, tidak cukup waktu untuk mengecek keaslian bukti-bukti tersebut. Nah, saya khawatir kemudian semuanya itu hanya diolah di belakang layar. Nah, ketika kita bicara diolah di belakang layar, maka kan ada satu proses yang kemudian tidak bisa terpantau lagi. Tapi saya yakin karena ini pilpres bukan pemilu kada ya kan, dan saya kira Akil Mukhtar tidak ada lagi di sana ya. Saya kira barangkali prosesnya akan berlangsung secara lebih fair. Begitu. Baik. Ya, waktu kita sudah habis, kita tutup perbincangan sampai di sini, tapi kita akan terus mengupdate jalannya sidang dari MK untuk Anda. Terima kasih, Bang Refli, untuk waktunya. Terima kasih banyak juga. Dan Eleven Show akan... Terima kasih. Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan sengketa Pilpres 2014. Kita akan menyaksikan langsung bagaimana jalannya sidang di gedung Mahkamah Konstitusi. Nah, sepanjang pantauan dari Komisi Pengawas Pemilu, kawan-kawan KPU, jajaran yang ada di bawah ini
mereka sudah tidak melakukan istilahnya langkah-langkah yang mencoba menambah, apalagi mengurangi data-data itu. Nah, inilah yang kira-kira yang perlu kami sampaikan di hadapan majelis yang mulia, yang insya Allah ada dokumen nanti yang secara khusus juga bisa kami bantu atau mungkin sebagai referensi terkait dengan persoalan hasil, bahkan dan lain sebagainya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih. Pada Bawaslu juga dapat memberikan keterangan secara tertulis pada sidang yang akan datang. Tapi saya perlu sampaikan Bawaslu ini memang diundang oleh Mahkamah sebagai pihak yang memberi keterangan. Karena itu selama berlangsungnya sidang ini, Bawaslu juga ikut mendengarkan dan melihat perkembangan yang ada, sehingga pada akhirnya juga selaku pengawas pemilu dapat memberikan keterangan dan pendapatnya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang terkait dengan proses pengawasan dilakukannya selama ini. Jadi setelah akhir juga nanti akan diberikan kesempatan di samping memberikan keterangan yang pertama nanti pada hari Senin, keterangan tertulis. Baik, Majelis. Ya, silakan. Kami hanya ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Salah satunya adalah bahwa adanya keterlambatan penyampaian perbaikan permohonan kami, dan itu adalah tidak benar karena kami sudah menyampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sesuai batas waktu yang ditentukan oleh majelis pada saat itu. Terima kasih. Ya, disampaikan tepat pada waktu sebelum jam 12. Ya. Memang itu diputuskan oleh Mahkamah. Ya, kita waktu sholat karena di bawah itu dipakai nonton sekarang ini harus dibersihkan dulu, habis itu dipakai Jumat. Jadi karena itu kita harus stop cepat. Ya. Karena waktu kita untuk membersihkan tempat aula di bawah untuk sholat Jumat. Karena itu sidang selanjutnya akan dibuka kembali pada jam 2. Sebentar. Sidang akan dilanjutkan kembali nanti pada jam 2 langsung untuk mendengarkan keterangan saksi dari pemohon sejumlah 25 orang sebagaimana yang pada sidang sebelumnya sudah ditetapkan. Ada hal yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Ini kita mau sampaikan sehubungan dengan surat edaran daripada KPU tentang menginstruksikan KPU Kabupaten dan Kota membuka kotak suara. Surat edaran itu tadi sudah disampaikan oleh teman saudara secara lengkap. Sudah dibaca di sini. Ini ada penekanan maksudnya. Surat edaran itu cukuplah. Ini harus koordinasi begini. Jadi begini. Ini kalau semua pengacara nanti ngomong satu-satu, itu tidak selesai sidang. Karena itu koordinasi dulu sebelumnya, lengkapi biar satu suara. Ya. Jadi cukuplah ya. Maka majelis tidak memberikan kesempatan. Baik, dengan demikian sidang ini diskorsing sampai pukul 14 dan sidang akan dibuka kembali pada pukul 14. Sidang diskorsing. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia.